Terpuji Engkau. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama mendalami Alkitab. Terambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kalau Anda di rumah atau dimanapun berada, mari kita bersama-sama membaca ayat demi ayat bersama-sama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang belulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat 21-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22, ada penegasan jelas di situ. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jemaat Tuhan, selamat dan berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan masuk di waktu ini. Tema kita hari ini diberikan oleh majelis atau bagian ibadah gereja kita, kesulitan hidup yang tidak sia-sia. Kesulitan hidup yang tidak sia-sia. Satu pernyataan iman dari pembuat tema ini yang mau mengatakan bahwa betul ada kesulitan, betul ada kerumitan yang mendatangkan penderitaan. Tapi pembuat tema ini mengatakan kesulitan hidup sangat mungkin tidak sia-sia. Jemaat Tuhan, mari kita mulai pendalaman kita, mari kita bersama-sama foto singkat ini. Kalau Anda lihat foto ini, pasti Anda yang mengerti, pasti senyum-senyum. Kenapa? Ada suntikan di situ, kemudian anak itu dipegang oleh bahkan 4 orang sekaligus. Anda senyum, anak itu teriak. Kita yang memahami tersenyum, mungkin sebagian tertawa karena begitu ketakutan anak ini, dan kita yang memahami tersenyum. Saya masih mengingat persis kejadian-kejadian dalam 3 anak saya. Tiga-tiganya mengalami hal yang kurang lebih sama. Dan mungkin jangan-jangan kita senyum-senyum sebenarnya karena kita pun mengalami yang sama sebenarnya mengingat waktu itu. Bahkan sampai orang dewasa pun masih ada yang begitu ketakutan dengan jarum suntik, bukan? Tapi jemaat, kenapa kita tersenyum? Kita tahu persis apa yang terjadi. Kita tahu apa yang terjadi, kemudian dikatakan dari suntikan itu yang dialami oleh orang bersangkutan. Tapi yang lain dikatakan kenapa kita menjerit. Mungkin mirip dikatakan dengan situasi kini dunia kita. Bagaimana dunia kita? Orang mengatakan salah satu ciri dunia ini saat ini adalah semua mencari jawaban.
Dunia ini dianggap pertanyaan dan dunia ini dianggap harus memberikan jawaban, dikatakan kepada pertanyaan. Dunia ini adalah masalah, maka dikatakan perlu ada satu pemecahan. Bayangkan bersama-sama kehidupan Israel, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Itu terjadi, dikatakan pertanyaan besar dalam hidup mereka. Jalan pendek dan jalan panjang. Jalan pendek 4 sampai 5 hari menurut beberapa orang. Jalan panjang itu banyak tahun dan gurun. 4 sampai 5 hari versus dikatakan bertahun-tahun. Dan Alkitab mengatakan Tuhan memilih jalan panjang. Kita bertanya-tanya, kok bisa? Kita bertanya-tanya, ini mungkin kesemena-menaan. Itu terjadi pada orang Israel. Kalau terjadi dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan orang lain yang lebih menyakitkan lagi, Ayub umpamanya. Merasa ditinggalkan, merasa diabaikan sahabat. Bahkan Tuhan sendiri seperti meninggalkan dia. Ketika jawaban adalah pertanyaan, menjadi lebih rumit lagi, bukan? Ketika kita harus berhadapan dengan lembah kekelaman, di mana pertanyaan tidak ada jawaban, apa yang kita alami hari itu. Jemaat, sanggupkah kita mengatakan kalimat-kalimat ini? Sanggupkah kita memahami kalimat-kalimat di layar kita? Bahwa sebenarnya ada satu rencana besar di alam yang tidak kelihatan, yang kita tidak mengerti, di mana kita menjadi bentara Tuhan, mewujudkan maunya Tuhan yang baik itu. Kita diminta untuk berperan bersama-sama, dikatakan dalam situasi rumit tersebut. Melalui penderitaan, melalui kelemahan, melalui kesakitan yang kita alami. Penugasan dari Allah yang penuh kasih sebenarnya, namun siapa yang bisa memahaminya? Rencana surgawi sedang dirancang sedemikian rupa, hal yang begitu mustahil dipahami oleh manusia. Yang ada pada kita hanyalah satu kata, percaya. Pertanyaan menjadi jawaban. Jawaban sama sekali tidak menjawab pertanyaan. Itu yang terjadi. Tapi lihat bersama-sama jemaat Tuhan, kita bersyukur Alkitab tidak meninggalkan kita dalam apa yang kita bahas hari ini. Alkitab mengatakan dengan jelas, mari baca sama-sama. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jelas banget. Kesukaran yang mereka alami jelas banget. Kenapa harus dialami? Harus dihadapi. Keputusan Allah yang rumit jelas ada jawabannya. Bukan kepada Allah tapi kepada umatnya. Bukan kepada kesenangan Allah, tapi lebih kepada kesenangan umatnya. Jangan-jangan nanti mereka menyesal. Perintah itu dapat dipahami Bapak Ibu sekalian mencintai Tuhan. Mereka belum siap untuk berperang melawan musuh-musuh mereka yang terlatih. Belum. Filistin terlatih. Filistin bengis. Filistin tidak ada ampun dalam menghadapinya. Bangsa-bangsa hari yang akan mereka hadapi adalah bangsa-bangsa yang bisa memakan, dikatakan orang yang dikalahkannya. Menyiksa sedemikian rupa. Dalam kita mengerti Israel, Allah yang Maha Tahu mengerti dengan jelas. Jemaat, pertanyaannya hari ini adalah, dalam situasi rumit yang kau hadapi, yang kita hadapi, sanggupkah mengerti bahwa betul jawaban bukan jawaban dari pertanyaan? Pertanyaan bahkan dikatakan adalah jawaban dari pertanyaan kita. Satu kali saya mengalami satu hal yang rumit dalam hidup saya dan saya bertanya kepada Tuhan, kenapa? Anda tahu jawabannya hari itu? Jawabannya adalah, kenapa kalau kenapa? Saya berkata dalam doaku kepada Tuhan, Tuhan saya butuh jawaban. Dan jawabannya adalah pertanyaan, kenapa kalau kenapa? Anda pernah mengalami kerumitan? Yang pasti dikatakan Tuhan ingin merendahkan hati Israel. Tuhan ingin bangsa ini menjadi bangsa yang bermutu secara karakter.
Di mana mereka adalah orang-orang yang diharapkan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam kerumitan hidup. Ketika anak saya yang kecil, saya lempar ke atas, Anda pernah mengalaminya? Atau Anda pernah melakukannya? Bukan lempar kali ya, angkat kali. Lalu angkat lebih tinggi, 30 cm mungkin, kemudian kita tangkap kembali. Anak itu tertawa bukan? Anda tahu, hari itu saya mengalami pengalaman secara eksistensial bagi diri saya pribadi. Saya nangis ketika anakku yang besar ini, yang ada di gereja hari ini, saya angkat ke atas dan dia ketawa dan dia berkata, lagi pah. Anda bisa bayangkan jemaat, ketika seorang anak diangkat ke atas, kemudian tangan ayah itu tidak berdaya, itu 2 meter jatuh ke bawah, batita akan mengalami kelumpuhan atau kerusakan bahkan kematian. Tapi bagaimana mungkin anak itu berkata, lagi pak. Jemaat, Tuhan mau merendahkan Israel, merendahkan hati Israel untuk percaya. Mereka umat yang harus memiliki iman seperti Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa? Mereka bangsa perjanjian, umat perjanjian. Benarlah perkataan dari Katekismus Heidelberg menolong kita bersama-sama. Katekismus itu mengatakan kalimat-kalimat tegas. Daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, sehat dan sakit, kaya dan miskin, dan segala sesuatu bukan terjadi atau datang secara kebetulan saja, melainkan dari tangan Bapa itu juga, Roma 8:28 mengatakan kalimat-kalimat kalau diterjemahkan dengan letterleh, kira-kira kalimatnya adalah segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bukan pertama-tama Allah bekerja dalam segala sesuatu, bukan itu pertama-tama. Pertama-tama adalah segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, segala sesuatu. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin segala sesuatu bisa mendatangkan kebaikan? Yang pasti Bapak Ibu, ketika ayah saya meninggal bulan Maret, 2 bulan kemudian mamaku meninggal bulan Mei. Air mata kami belum selesai berhenti, masih terus basah. Tapi sekarang berhadapan dengan kematian yang kedua. Tidak selesai di situ, meninggalnya karena tabrakan. Kepala mamaku pecah. Hari itu kami menangis. Kami bertanya. Hari itu orang-orang menghibur seperti menghibur omong kosong menurut kami. Bayangkan ada orang-orang menghibur sembarangan kan? Kalimatnya begini, Pak, ada maksud Tuhan di balik semua ini. Itu penghiburan jelek kan? Ada maksud Tuhan di balik semua ini. Hati yang masih dipenuhi emosi hari itu bisa berkata begini. Iya, aku tahu ada maksud Tuhan di balik semua ini. Tapi kenapa bukan mamamu? Kenapa bukan mamamu? Nangis, menjerit. Kenapa? Tapi jemaat, dia bersama-sama. Betul dalam ketidakmengertian kami sebagai keluarga. Adik saya yang paling kecil hari itu di mana janji mama, dia akan datang ketika adikku yang paling kecil menikah. Tapi adikku itu belum menikah, mamaku sudah pergi. Dan dia sekarang pukul peti mati dengan dia berkata, Mama, engkau tidak fair. Engkau janji mau datang kan dalam pernikahanku, tapi kau pergi. Dan dia pingsan. Jemaat, bagaimana bisa mungkin kita memahami dikatakan dalam kesukaran, tidak sia-sia. Tapi lihat bersama-sama, tahukah Anda, adikku yang paling kecil itu hari ini menjadi penghibur paling unggul di antara kami semua. Paling mengerti, memberi empati. Paling mengerti dikatakan hati yang susah. Kenapa? Dia pernah mengalami kerumitan dan dia menangis sampai pingsan. Dan hari itu dia berserah kepada Tuhan akhirnya. Tuhan, aku tidak ngerti memang, tapi yang ku tahu kau baik. Jemaat yang hadir bersama-sama dalam ibadah ini, maukah engkau memegang firman Tuhan dalam ayat 21? Kalimatnya jelas.
Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini kurang lebih sama dikatakan dengan Shekinah. Kurang lebih sama dikatakan dengan kata Immanuel. Tuhan beserta kita. Aku tahu khotbah ini menjadi khotbah yang sulit kalau Anda sedang mengalami kerumitan paling rumit hari ini. Anda berkata, Pak Pendeta, enak sekali bicaranya kan? Anda berkata, enak sekali bicaranya pendeta. Kau nggak mengerti, ada orang mati sekarang di depanku. Tapi jemaat, pikirkan bersama-sama, aku pernah ada di situ. Ayub pernah lebih lagi di situ. Bagaimana dia kemudian berkata, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayat 22 mengatakan kalimat-kalimat jelas, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Oh, tidak beralih. Katakan sama-sama kata-kata itu. Dengan tidak beralih. Dengan tidak beralih, apa artinya? Jemaat, saya boleh katakan pagi ini kepadamu, apapun problemamu, apapun situasi kondisi yang kau hadapi, sama persis seperti orang Israel menghadapi kerumitan, kalimatnya jelas, dengan tidak beralih. 2007 kerumitan paling besar dalam hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan anak saya yang hadir juga di gereja hari ini paling kecil adalah bukti nyata di situ. Istriku yang hadir juga di gereja ini mengatakan mengalami yang sama, kerumitan besar di situ. Jemaat, oh dia Tuhan yang menyertai, memimpin sedemikian rupa di masa-masa yang paling sulit, paling rumit. Tiang awan, tiang api, Tuhan menyertai, itu artinya kan? Dalam bahasa perjanjian baru, Immanuel, Tuhan beserta kita. Katakan sama-sama, Immanuel, Tuhan beserta kita. 2, 3. Immanuel, Tuhan beserta kita. Apa artinya? Oh, Tuhan menuntun, Tuhan menuntun, Tuhan menaungi, Tuhan menopang. Saya kemarin bersama dengan anak saya yang kecil, saya berkata Tuhan menuntun di depan, Tuhan menaungi di atas, Tuhan menopang di bawah. Apa artinya? Apatah lagi yang kurang? Apatah lagi yang kurang? Tadi saya bertanya kepada majelis, dalam masa pandemi ini bagaimana persembahan jemaat? Majelis berkata baik. Saya berkata puji Tuhan, jemaat gereja ini kedewasaan rohaninya bisa diukur dengan baik, dan hasilnya Anda lulus. Kenapa? Salah satu parameter katanya atau ukuran adalah yang bisa kelihatan. Penonton YouTube itu sangat menentukan apakah jemaatmu hadir dalam ibadah. Yang kedua persembahan. Yang ketiga adalah ibadah ini disiapkan dengan baik tidak. Dan saya harus berkata, Anda persiapan dengan baik dalam ibadah Anda. Haleluya. Haleluya. Oh jemaat, puji Tuhan, dalam masa pandemi kita diuji bersama-sama, semua orang mengalaminya, dan semua kita boleh berkata, saya bolehkah kedapatan setia di situ? Oh Tuhan menuntun, Tuhan menaungi, Tuhan menopang. Dalam tiap kejadian Tuhan, baca sama-sama, tahu apa yang terjadi, mengerti kegundahan, memahami ketakutan. Jemaat, ia mengerti kegundahan, memahami ketakutan. Saya bertanya padamu yang di rumah atau dimanapun berada, hari ini pikirkan, adakah kegundahan hatimu? Adakah kerumitan besar yang kau alami dan kau ketakutan? Jemaat, saya hamba Tuhan, saya ada satu yayasan didirikan, tidak ada penopang dana di situ.
Pada masa pandemi ini mungkin masa yang paling rumit harusnya buat saya sebagai seorang hamba Tuhan yang tidak didukung oleh siapapun. Bayangkan saja 100 pelayanan ketika pandemi tinggal 5. Kalau dari situlah Tuhan menghidupi kami secara ekonomi, bukankah aku salah satu yang harus menjerit kepada Tuhan hari ini secara ekonomi? Tapi Tuhan begitu ajaib kalau saya boleh mengatakan. Izinkan saya mengatakannya. Justru pada masa pandemi inilah keluargaku diberikan kesempatan oleh Tuhan men-sharingkan milik kami kepada orang. Kita berkata kepada warung di sebelah, Bu, bisakah kasih makan orang 10 orang dalam sehari? Beberapa lama nanti biaya kita drop. Kok bisa? Bapak Ibu, melalui 2 anak yang mengasihi Tuhan itu dan menghormati kami, mereka berkata begini, Papa, engkau hamba Tuhan, kami harus mendukungmu. Haleluya. Dan benar, mereka mendukung kami. Dan pada masa pandemi ini justru Bapak Ibu, Anda nanti boleh tanyakan istriku mengenai hal itu, kami boleh mengalami kesukaan yang sedemikian. Bapak Ibu, bukan mau mengatakan bahwa aku diistimewakan Tuhan terutama dalam hal ini. Yang saya mau katakan bersama-sama adalah dalam kerumitan yang mungkin tidak kau sanggup tahan, dapatkah kau percaya berkata Tuhan, engkau besertaku. 2007 saya mengatakan dalam doaku, Tuhan, takkan mati aku. Si kecil kami butuh susu. Si kecil kami dikatakan tidak mau makan. Istriku sakit-sakitan. Pendapatan tiap bulan tidak ada sebagai seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu menjerit. Tapi Tuhan mengatakan marojahan. Yang kau tahu aku tahu. Yang kau tidak tahu aku tahu. Maukah kau percaya padaku bahwa aku tahu dan aku adil? Dan saya berkata hari itu kepada Tuhan, Tuhan aku percaya. Doaku di bagian terakhir saya berkata, Tuhan tidak akan mati aku. Saya pulang ke rumah dari pelayanan, saya menggenggam tangan istriku. Saya berkata padanya, istriku katakan, takkan mati aku. Tuhanku hidup, takkan mati aku. Oh haleluya. Jemaat, kita akhiri pendalaman kita. Kita baca sama-sama. Kesulitan hidup adalah bagian dari hidup itu sendiri. Lalu, apa yang harus kita buat? Maukah kau berkata seperti orang-orang percaya pada masa lampau? Tuhan, kalau engkau ada bagiku, maka yang lain yang belum ada tidak menjadi terlalu merisaukan. Kenapa? Karena engkau ada bagiku. Pencipta lagu mengatakan, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Mari datang kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Kita berdoa. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Ia yang mengerti air mata. Dia mengerti kesusahan. Dia yang menuntunmu sampai tujuan yang sejati. Berseru kepadanya. Allah yang hidup, hari ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun berada. Mungkin mereka menyaksikan langsung pada jam ini. Tuhan, mereka menyampaikan isi hatinya kepadamu dalam kerumitan ini. Mungkin sebagian berkata, Tuhan berapa lama lagi? Tuhan, sanggupkan mereka melihat tangan-Mu di dalam duka, tangan-Mu di dalam kerumitan. Sehingga boleh mereka berkata, Tuhan aku tahu bahwa rancangan-Mu selalu yang terbaik sekalipun aku menangis. Rancangan-Mu belum pernah mendatangkan kecelakaan karena tangan-Mu dan diri-Mu sendiri menopang aku. Hari ini dengarkan anak-anak-Mu Tuhan dan jawab mereka dengan cara-Mu yang melebihi pemikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja ini. Tuntun terus gereja ini berjalan dalam jalan-jalan-Mu.
Jika mereka setia sampai sekarang, yakinkan mereka. Mereka disanggupkan Tuhan setia sampai akhir. Karena Engkau selalu setia. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.